Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bareng saya ya. Sekarang kita akan belajar PJOK ya, olahraga, materi olahraga kelas 1 SD. Sekarang kelas 1 SD udah susah-susah kayak gini ya, udah menghafal. Dulu cuma ini aja ya, berolahraga, lari-lari ringan gitu. Sekarang udah sudah menghafal sampai bundanya ini loh bingung gitu ngajarin anaknya. Mudah-mudahan kalian semua sama anak saya juga bisa mengerjakan ulangan akhir semester, penilaian akhir semester ini ya, dan saya doakan kalian juga anak saya mendapat nilai yang diinginkan, yang besar ya, dan mendapat juara kelas ya. Sekarang mulai mengenal gerak lokomotor. Iya, saya akan mengulang-ulang ini dan membacakannya pelan-pelan biar anaknya mudah menghafal dan mudah mengingatnya. Kita mulai ya. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah. Sekali lagi, gerak lokomotor adalah gerak berpindah. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah. Apa saja contohnya? Lari, lompat, berjalan. Contohnya apa? Lari, jalan, dan lompat. Lagi, lari, jalan, juga lompat. Sekarang kita akan bahas gerak jalan. Gerak jalan dapat dilakukan dengan maju mundur serta samping kanan dan kiri. Ulang-ulang terus sampai hafal ya. Gerak jalan dapat dilakukan dengan maju mundur serta samping kanan dan kiri. Gerak jalan dapat dilakukan dengan maju mundur serta samping kanan dan kiri. Sekali lagi, gerak jalan dapat dilakukan dengan maju mundur serta samping kanan dan kiri. Ayo lakukan beberapa kegiatan berikut. Melangkah ke kiri dan ke kanan. Bagaimana melakukannya? Melangkah ke kiri dan kanan. 1. Diawali sikap tegak. Lagi, 1. Apa teman-teman? Diawali sikap tegak. Lagi, diawali sikap tegak. Diawali sikap tegak. Diawali sikap tegak. 2. Langkahkan kaki kirimu ke samping kiri. Lagi, langkahkan kaki kirimu ke samping kiri. 2 kali lagi, setuju? Langkahkan kaki kirimu ke samping kiri. Langkahkan kaki kirimu ke samping kiri. Nah, sekarang kita lanjut ya ke nomor 3. Tanganmu jangan bergerak. Lagi, tanganmu jangan bergerak. Lagi, tanganmu jangan bergerak. Nomor 3 apa? Tanganmu jangan bergerak. Nomor 4, kembali ke tempat semula.
lagi. Kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Nomor 5. Gantian kaki kananmu. Nomor 5. Gantian kaki kananmu. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Udah paham, teman-teman? Dalam gerakan lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Dalam gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Dalam gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor: berlari, berjalan, melompat. Apa teman-teman contohnya? Berlari, berjalan, melompat. Berlari, berjalan, melompat. Sehingga gerak melangkah dan mengayunkan lengan pada gerak berirama. Sehingga gerak melangkah dan mengayunkan lengan pada gerak berirama. Sehingga gerak melangkah dan mengayunkan lengan pada gerak berirama, termasuk pola gerak dasar lokomotor. Termasuk pola dasar gerak lokomotor. Termasuk pola gerak dasar lokomotor. Berjalan ialah gerak melangkahkan kaki dengan pelan atau lambat. Berjalan adalah gerak melangkahkan kaki dengan pelan atau lambat. Berjalan ialah gerak melangkahkan kaki dengan pelan atau lambat. Berjalan ialah gerak melangkahkan kaki pelan atau lambat. Berlari ialah gerak melangkahkan kaki dengan cepat. 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 Sekarang kita ke sini ya. Gerakan dasar berjalan. Gerakan dasar berjalan. Ayo kita berjalan kaki. Jalan kaki menyenangkan dan mengasihkan. Jalan kaki menyehatkan tubuh, melatih kekuatan kaki. Jadi jalan kaki itu apa teman-teman? Melatih kekuatan otot kaki. Gerak dasar. Gerak dasar menangkap dan melempar bola. Ini gimana buram ya? Maaf teman-teman ya. Benerin dulu nih kameranya. Nyari yang ini. Nah, mulai. Ini bisa. Kelihatan teman-teman nggak? Gerak dasar menangkap dan melempar bola. Melempar bola menggunakan lengan. Melempar bola menggunakan apa? Lengan.
melempar bola menggunakan lengan. Menangkap juga sama, menangkap bola menggunakan tangan. Melempar bola menggunakan tangan. Melempar bola menggunakan tangan. Menangkap bola menggunakan tangan. Menangkap bola menggunakan tangan. Gerakan menangkap dan melempar bola adalah gerak non-lokomotor. Jadi, contohnya gerak non-lokomotor adalah gerakan menangkap dan melempar bola. Itu contoh gerak non-lokomotor. Gerak menangkap dan melempar bola adalah gerak non-lokomotor. Gerak menangkap dan melempar bola adalah gerak non-lokomotor. Jadi tidak berpindah tempat ya teman-teman. Sekarang bahas ini ya. Sikap berdiri. Bagaimana sikap berdiri? Sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Kaki dirapatkan. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Kedua tangan di samping badan. Jari-jari tangan dikepalkan. Pandangan lurus ke depan. Saya ulang ya. Sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Kedua tangan di samping badan. Jari-jari tangan dikepalkan. Pandangan lurus ke depan. Biar ingat saya pelan-pelan aja ya. Sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Saya ulang. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Sikap berdiri tegak, kaki dirapatkan. Kedua tangan di samping badan. 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 Jari-jari tangan dikepalkan. Jari-jari tangan dikepalkan. Jari-jari tangan dikepalkan. Pandangan lurus ke depan. Pandangan lurus ke depan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Ada yang tahu teman-teman? Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar tubuh kita bersih dan sehat, jauh dari penyakit. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Saya ulang ya. Agar tubuh kita bersih, sehat, jauh dari kotoran dan penyakit. Agar tubuh kita bersih dan sehat, jauh dari kotoran, bersih dari penyakit. Udah hafal belum teman-teman? Ayo lagi. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar tubuh kita bersih dan sehat, jauh dari kotoran, bersih dari penyakit. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar tubuh kita bersih dan sehat, jauh dari kotoran, bersih dari penyakit. Pelan-pelan ya. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar tubuh kita bersih dan sehat, jauh dari kotoran, bersih dari penyakit. Cukup nggak? Lagi? Oke deh lagi ya. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Agar tubuh kita bersih dan sehat, jauh dari kotoran,
bersih dari penyakit. Bagaimana cara memotong kuku? Bagaimana cara merawat kuku? Memotong kuku dengan teratur, membersihkan kotorannya di ujung kuku, membersihkan kuku jari kita dengan mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan air dan sabun. Bagaimana cara merawat kuku? Memotong kuku dengan teratur dan membersihkan kotorannya di ujung kuku. Bersihkan kuku jari kita dengan mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Bagaimana cara merawat kuku? Memotong kuku dengan teratur dan membersihkan kotorannya di ujung kuku. Bersihkan kuku jari kita dengan mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Bagaimana cara merawat kuku? Memotong kuku dengan teratur dan membersihkan kotorannya di ujung kuku. Membersihkan kuku jari kita dengan mencuci tangan dan kaki dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Oh iya, Bunda, kenapa aku membacanya diulang-ulang dan pelan-pelan biar anaknya mudah mengingat dan mengikutinya, biar gak terlalu cepat, terus anaknya gampang untuk mengingatnya. Sebutkan alat kebersihan diri: sikat gigi, sabun, sampo. Sebutkan alat untuk membersihkan diri: sikat gigi, sabun, sampo. Mengapa kita harus mencuci tangan menggunakan sabun? Apa teman-teman? Agar tangan benar-benar bersih dari kotoran dan kuman. Mengapa kita harus mencuci tangan menggunakan sabun? Agar tangan benar-benar bersih dari kotoran dan kuman. Mengapa kuku harus dipotong? Agar terhindar dari infeksi bakteri yang ada di sela-sela kuku. Mengapa kuku harus dipotong? Agar terhindar dari infeksi bakteri yang ada di sela-sela kuku. Kalau tidak dipotong, kita sering makan menggunakan tangan. Kalau kuku panjang, kemungkinan banyak kuman yang masuk mulut sewaktu makan menggunakan tangan dan bisa menyebabkan penyakit diare. Saya ulang ya. Mengapa kuku harus dipotong? Agar terhindar dari infeksi bakteri yang ada di sela-sela kuku. Kalau tidak dipotong, kita sering makan menggunakan tangan. Kalau kukunya panjang, kemungkinan banyak kuman yang masuk mulut sewaktu makan menggunakan tangan dan bisa menyebabkan penyakit diare. Sekali lagi, biar hafal ya anak-anaknya, Bunda. Mengapa kuku harus dipotong? Agar terhindar dari infeksi bakteri yang ada di sela-sela kuku. Kalau tidak dipotong, kita sering makan menggunakan tangan. Kalau kuku panjang, kemungkinan banyak kuman yang masuk mulut sewaktu makan menggunakan tangan dan bisa menyebabkan penyakit diare. Bunda ulang lagi satu kali lagi ya. Mengapa kuku harus dipotong? Agar terhindar dari infeksi bakteri yang ada di sela-sela kuku. Agar terhindar dari infeksi bakteri yang ada
di sela-sela kuku. Kalau tidak dipotong, kita sering makan menggunakan tangan. Kalau kuku panjang, kemungkinan banyak kuman yang masuk mulut sewaktu makan menggunakan tangan dan bisa menyebabkan penyakit diare. Gerakan menyerupai burung terbang. Rentangkan kedua tangan, 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 ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Pandangan ke depan, pandangan ke depan, pandangan ke depan, pandangan ke depan. Tahan gerakan ini beberapa saat. 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 Kaki kiri menumpu di lantai. Kaki kiri menumpu di lantai. Kaki kiri menumpu di lantai. Angkat kaki kanan dan ayunkan ke belakang. Angkat kaki kanan dan ayunkan ke belakang. Angkat kaki kanan dan ayunkan ke belakang. Berjalan di atas garis. Berjalan di atas garis lurus adalah melakukan gerakan berjalan menyusuri garis lurus yang dibuat di atas lantai. Berjalan di atas garis lurus adalah melakukan gerakan berjalan menyusuri garis lurus yang dibuat di atas lantai. Berjalan di atas garis lurus adalah melakukan gerakan berjalan menyusuri garis lurus yang dibuat di atas lantai. Berjalan di atas garis lurus adalah melakukan gerakan berjalan menyusuri garis lurus yang dibuat di atas lantai. Berjalan di atas garis lurus adalah melakukan gerakan berjalan menyusuri garis lurus yang dibuat di atas lantai. Sudah selesai teman-teman. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum. Subscribe, komen, like, and share. Dadah.